wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Yohana. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, yuk anak-anak semuanya berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama lagu yang akan Ibu Yohana ajak kalian semua untuk bernyanyi. Welcome to Indonesia, banyak keberagaman, suku, agama, budaya, bahasa, daerah, berbeda-beda tetapi tetap satu, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Wah, semangat sekali ya. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, anak-anak ingat kan liriknya bahwa Indonesia itu sungguh beragam, dari agamanya, budaya, suku, dan hal itu dapat memperkuat negara kita dengan semboyan yang melindunginya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan juga rakyat Indonesia memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pada pelajaran kali ini tujuannya supaya anak-anak semua dapat menambah kemampuan dalam hal literasi, numerasi, dan juga menambah nilai-nilai pemahaman Pancasila dalam keberagaman yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyimak cerita yang berjudul Santapan Keberagaman dalam Persatuan. Wah, tidak sabar ya untuk menyimak ceritanya. Yuk diperhatikan. Santapan keberagaman dalam persatuan. Cerita ini diawali dengan Dina. Dina pergi ke Surabaya untuk mengunjungi saudaranya Joni. Ia perlu menempuh jarak sekitar 961 km untuk sampai di kota Surabaya. Perjalanan yang cukup jauh karena ia berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun Dina menggunakan maskapai penerbangan untuk sampai ke Surabaya, sehingga membutuhkan waktu 1 jam 10 menit dari Banjarmasin sampai di Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Dina disambut oleh Joni. Joni dan Dina mampir membeli makanan khas Surabaya, yaitu rujak cingur. Rujak cingur adalah makanan khas Surabaya yang terdiri dari sayuran, cingur atau rebusan moncong sapi, dan bumbu yang khas dengan petis. Ketika makan bersama, Dina juga bercerita tentang makanan khas Banjarmasin yang menjadi favoritnya, yaitu soto Banjar. Berbeda dengan soto pada umumnya, terdapat kayu manis pada bumbu soto Banjar, sehingga aromanya sangat sedap. Soto Banjar berwarna bening. Saat Joni dan Dina berbincang-bincang tentang makanan khas daerah, ada seseorang di dekat mereka menimpali dan ikut berbincang. Pak Yonas namanya. Ia adalah orang asli Papua yang sudah lama merantau ke Surabaya untuk bekerja. Pak Yonas bercerita bahwa di Papua pun memiliki makanan khas yang berbeda pula. Yang paling terkenal adalah papeda. Papeda adalah salah satu makanan khas Papua yang paling ikonik dan terkenal. Makanan ini biasa menjadi makanan pokok sumber karbohidrat. Teksturnya kental, padat dengan rasa tawar. Papeda dapat dibuat dari tepung sagu. Biasanya di dalam batang pohon sagu yang tua atau lapuk terdapat ulat sagu. Masyarakat Papua akan mengambil ulat tersebut untuk dijadikan sate. Rasanya sangat gurih dan lezat. Pak Yonas juga bercerita bahwa ia sangat merindukan kampung halamannya karena jarak yang sangat jauh, yaitu 2.819 km dari Surabaya ke Papua. Hal ini membuatnya jarang pulang. Ia perlu menempuh waktu 4 jam 30 menit untuk sampai ke Papua dengan maskapai penerbangan tanpa transit. Dina dan Joni menghibur dan memberi semangat kepada Pak Yonas. Joni pun menunjukkan alamat warung makanan khas Papua yang ada di Surabaya untuk mengobati rasa rindu Pak Yonas terhadap kampung halamannya.
Dari percakapan antara Joni, Dina, dan Pak Yonas dapat dipelajari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang beragam. Dari beragamnya kuliner tersebut justru dapat menyatukan Joni, Dina, dan Pak Yonas dalam obrolan yang menarik. Artinya, keberagaman perlu dimaknai dengan penuh syukur, sehingga menimbulkan persatuan dan kekuatan bangsa yang dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila. Aku Pancasila, aku Indonesia. Waktunya kuis. Yeay, tidak sabar ya anak-anak. Nah, nanti di kuis ini Ibu akan sampaikan beberapa pertanyaan. Anak-anak silahkan jawab setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan dengan cermat. Semoga kalian beruntung ya dan dapat menjawab pertanyaannya dengan tepat. Kita mulai dengan babak pertama, pertanyaan numerasi. Pertanyaan pertama, berapa lama selisih waktu tempuh antara Pak Yonas ke Surabaya dengan Dina ke Surabaya? Coba diperhatikan ilustrasinya. Kalau Pak Yonas ke Surabaya butuh berapa jam? Dilihat. Kalau Dina ke Surabaya butuh berapa jam? Pertanyaannya berarti selisih waktu kalau Pak Yonas ke Surabaya dan Dina ke Surabaya ada berapa jam? Anak-anak, apa jawaban yang tepat ya? Wah, pintar sekali. Poin 1 untuk anak-anak yang sudah menjawab dengan tepat, yaitu 3 jam 20 menit. Yang jawabannya tadi belum tepat, jangan berkecil hati, tetap semangat. Masih ada banyak pertanyaan loh. Sekarang kita akan ke kuis yang kedua. Ada pernyataan yang harus kita baca. Kita baca pernyataannya, kita tentukan pernyataan itu betul atau salah ya. Ada pernyataan seperti ini. Jarak antara Kalimantan Surabaya lebih dekat daripada Papua Surabaya. Benar atau salah ya? Ya, benar. Kerja yang bagus untuk anak-anak yang sudah menjawab dengan tepat. Yang masih belum tepat, jangan berkecil hati. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah betul tadi nomor 1 dan nomor 2, berarti kamu sudah menyimpan 2 poin. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang ketiga. Jika Joni ingin pergi berkunjung, manakah yang paling dekat untuk dikunjungi? Dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, kira-kira kalau Joni ingin pergi berkunjung, mana ya yang paling dekat untuk dikunjungi? Ya, pintar sekali. Yang paling dekat untuk dikunjungi Joni yaitu adalah Kalimantan ya. Nah, bagaimana? Di babak numerasi ini ada 3 pertanyaan. Berapakah pertanyaan yang berhasil kalian jawab dengan benar? 3? Wah, pintar sekali. Ibu beri jempol yang banyak ya untuk kalian semua. Namun, kita masih ada lagi babak berikutnya. Babak yang kedua, yaitu babak literasi. Pertanyaan pertama, tema apakah yang menjadi perbincangan antara Dina, Joni, dan Pak Yonas? Nah, di situ ada beberapa pilihan ya yang bisa kalian pilih. Manakah pilihan yang paling tepat? Ya, betul sekali, makanan khas daerah. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Di sini ada beberapa pernyataan anak-anak. Kita baca dengan baik-baik ya, dibaca dengan seksama. Nah, dari pernyataan ini pilihlah pernyataan yang paling tepat. Warna manakah yang pernyataannya paling tepat? Coba dilihat. Bagaimana? Jawabannya lebih dari 1 loh. Yuk coba dibaca lagi. Ya, pintar. Pernyataan yang tepat ada di warna biru dan warna kuning. Wow, pintar sekali. Sudah ada 2
2 soal literasi. Kalau anak-anak sudah betul semua, berarti sudah nabung 2 soal dijawab benar ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan atau soal berikutnya. Soal yang ketiga. Dari bacaan tadi, pertanyaannya, manakah yang merupakan bumbu khas makanan Jawa Timur? Ada pilihannya ya, ada petis, ada kayu manis, dan juga sagu. Yang mana yang menjadi ciri khas Jawa Timur? Ya, pintar sekali, yaitu petis. Wah, kalau sudah betul, yang tadi juga betul, berarti kamu sudah punya 3 poin. Mau nambah lagi? Iya, ada 1 soal lagi. Soal yang terakhir di babak literasi. Informasi apa yang diberikan Joni kepada Pak Yonas agar dapat mengobati rasa rindunya terhadap kampung halamannya? Informasi apa? Wah, pintar sekali. Itu tadi ada di cerita tadi ya. Ketika Joni mendengar bahwa Pak Yonas merindukan kampung halamannya, Joni menunjukkan alamat tempat di mana ada tempat jualan makanan, di sana menjual makanan ciri khas daerah Papua. Supaya Pak Yonas dapat mengobati rasa rindunya terhadap kampung halaman yang sangat jauh, tapi dia bisa makan makanan khas Papua yang ada di daerah Surabaya. Nah anak-anak, seru ya, sudah ada kuis, ada totalnya 7 pertanyaan. Ibu akan berikan jempol untuk kalian semua yang sudah mencoba menjawab dengan teliti dan juga cermat dan benar. Anak-anak, ingat pesan ibu, sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus membiasakan diri untuk membaca supaya dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam hal literasi dan numerasi, karena setiap bacaan sungguh banyak manfaatnya untuk kalian semua. Dari bacaan tadi pun ada banyak pesan dan juga pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ibu masih punya 1 tantangan lagi untuk anak-anak semuanya. Coba kalian ceritakan kembali cerita yang tadi kalian simak di video ini. Kamu boleh ceritakan ke orang tuamu atau ke sahabatmu tentang pesan-pesan positif yang sudah kamu simak di cerita tadi. Sekian pelajaran hari ini bersama dengan Ibu Yohana. Semoga dapat menambah kemampuan anak-anak dalam hal literasi dan juga numerasi, serta dapat menambah pengetahuan kalian tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan pentingnya sikap toleransi, sikap syukur menghadapi keberagaman tersebut, sehingga kalian dapat mewujudkan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pelajar Pancasila yang terus semangat. Sampai jumpa di video pelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.